Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden Prabowo Subianto teman-teman menegaskan bahwa Indonesia kini bukan Indonesia beberapa tahun yang lalu, di mana Indonesia memang harus menelan pil pahit, dipermainkan, diperbudak, bahkan teman-teman diperdaya oleh negara-negara asing, dikeruk harta kekayaannya untuk memajukan negara lain. Tapi saat ini teman-teman, Pak Prabowo menegaskan Indonesia bukan lagi negara bodoh. Indonesia adalah negara mandiri yang akan memenuhi semua keperluannya sendiri. Dalam pernyataan teman-teman yang kita dapat baru-baru ini setelah meresmikan berbagai proyek strategis kelistrikan pada tanggal 20 kemarin, Pak Prabowo menegaskan beberapa poin-poin penting yang cukup teman-teman ini mengagetkan dunia, karena kita tahu Indonesia mungkin 10 tahun, 20 tahun ke belakang masih sangat teman-teman tidak diperdulikan, bahkan perkembangan Indonesia juga cukup mengkhawatirkan. Kita bakal sama-sama saja teman-teman langsung mendengarkan ini pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto terkait visi misi, terkait pandangannya ke depan terkait Indonesia baru yang diinginkan untuk menjadi salah satu negara maju, untuk menjadi negara pemimpin dunia. Yuk teman-teman, kita simak selengkapnya pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya baik, jadi hari ini kita sangat bangga ya, kita bisa meresmikan 37 proyek, 26 pembangkit tenaga listrik di 18 provinsi yang menghasilkan energi 3,2 gigawatt lebih. Kemudian jaringan, gardu-gardu, ini saya kira cukup membanggakan, dan untuk itu saya ucapkan selamat dan penghargaan kepada semua unsur yang telah bekerja keras. Masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik, insya Allah kita akan selesaikan dalam 5 tahun akan datang. Saya kira sangat mampu kita. Kita sangat optimis melihat perkembangan ini. Mungkin Indonesia yang termasuk salah satu paling maju, paling konsekuen dalam menghasilkan transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ya. Jadi ini sangat kita tidak banyak bicara, tapi kita lakukan kegiatan-kegiatan yang real. Dan ini yang nanti akan menghemat juga import energi. Ujungnya kita harus swasembada energi. Ya, saya kira itu dari saya. Bapak izin ya. Dalam waktu dekat sejelang 100 hari kepemimpinan Bapak kan 80% kepercayaan dari masyarakat juga ya Pak. Kalau misal dari tanggapan Bapak sendiri untuk pemerintahan Bapak, evaluasinya seperti apa dan tingkat kepuasan dari masyarakat? Saya kira begini ya, kita yang penting niat, kerja keras, dan saya sangat bangga tim saya, kabinet saya bekerja dengan sangat kompak, tanpa lelah. Mereka katakan bahwa dalam kabinet kita itu kalendernya nggak ada tanggal merah. Ya, jadi, Anda lihat malam tahun baru, menteri-menteri semua bekerja. Tidak hanya di kantor, tapi di titik-titik mengawasi. Alhamdulillah, akhir tahun baru berjalan dengan baik. BBM terkendali, harga pangan terkendali, harga-harga pesawat bisa turun pertama kali dalam sejarah Republik. Kita semua kerja untuk efisiensi ya di semua bidang. Mungkin pertama kali dalam sejarah Republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas, saya perintahkan cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga terus. Efisiensi. Jadi alhamdulillah, tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Ya. Kita optimis. Saya sudah lihat buktinya. Saya sudah lihat kemampuan kita yang real. Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh
dan kita akan bekerja dengan sangat cepat, kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi saya berterima kasih dengan semua pembantu saya. Sekarang terjadi suatu kesadaran kita harus kerjasama, kita harus menjadi satu tim, yaitu tim Merah Putih, tim Indonesia. Ya, jadi kita di sana sini masih ada hal-hal yang kita kurang puas, kita perbaiki. Ya. Ada kadang-kadang salah pengertian, ya kita selesaikan, kita perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Itu niat kita semua. Oke? Pak, makan bergizi kan juga cukup baik ya Pak pelaksanaannya. Apakah ada niat untuk ya begini. Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini, secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya nggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu. Ya. Pak, itu kemudian itu pertama. Dan kedua, saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Ya, kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan tegas dari Presiden Prabowo Subianto terkait beberapa hal. Kalau misalnya saya rangkum, yang pertama teman-teman di sini terkait pembangunan infrastruktur, ada juga pembahasan terkait hilirisasi. Kalau di akhir pernyataannya terkait program makan bergizi gratis. Di mana teman-teman terkait ini swasembada pangan, swasembada energi, Pak Prabowo memang menargetkan 4 tahun di mana Indonesia sudah stop impor BBM, sudah stop impor pangan. Karena kita tahu teman-teman, kalau misalnya negara Indonesia tidak memenuhi semua keperluannya sendiri, maka kita akan sangat tergantung dengan negara lain. Dan kalau misalnya kita sudah tergantung dengan negara lain, maka kebutuhan energi kita akan makin meningkat, akan makin membahayakan. Bisa saja sewaktu-waktu teman-teman ini negara-negara lain yang sering mengekspor energi, mengekspor BBM ke kita, menstopnya, dan tentu akan terjadi bencana energi di Indonesia, krisis energi, bahkan krisis pangan. Selanjutnya teman-teman terkait pembangunan hilirisasi Indonesia, tadi kata Pak Prabowo meresmikan 30 lebih proyek di 18 provinsi, di mana ini teman-teman bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Pembangunan PLTA teman-teman, pembangunan berbagai pembangkit listrik tentu akan mendukung program
program swasembada energi, dan kita tentu berharap Pak Prabowo bisa terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang bisa mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia. Di akhir pernyataannya teman-teman, di sini wartawan menanyakan terkait program makan gizi gratis. Tak tanggung-tanggung teman-teman. Tak panjang lebar, Pak Prabowo di sini langsung menegaskan meminta maaf karena program ini adalah program berskala nasional, kebutuhan anggaran yang sangat besar dan tidak bisa langsung jalan, langsung selesai 100%. Pak Prabowo menegaskan minta maaf untuk kepada anak-anak, pada ibu ayah yang mungkin anaknya belum bisa merasakan program makan bergizi gratis karena kebutuhan anggaran juga administrasi perlu diselesaikan di berbagai daerah yang cukup jauh, mungkin tepatnya aksesnya tidak mudah. Jadi mohon bersabar, kita tentu di akhir 2025 kata Pak Prabowo ingin melihat semua rakyat Indonesia, ingin melihat semua anak-anak Indonesia bisa merasakan program makan bergizi gratis. Kita berterima kasih kepada Pak Prabowo dan kita bakal dukung terus program-program Pak Prabowo. Karena itu teman-teman, jangan lewatkan update-update terbaru lainnya, video-video dari Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.